jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok. Kita sedang membahas tema takdir Allah dalam kematian. Tadi sebelum iklan ya Ustadz Maulana ada artikel kan yang orang sudah meninggal tiba-tiba hidup lagi. Terus beberapa jam meninggal lagi. Mati suri sebutannya. Sebenarnya jamaah juga pasti penasaran, aku juga penasaran. Mati suri itu seperti apa sih gitu Ustadz ya. Terus selama yang ketika mati suri yang dialami seseorang itu apa? Ada penjelasannya nggak sih di Al-Quran? Mau tahu? Iya. Habib izin ya Habib. Ya, Silakan, silakan karena Ustaz. kita lagi bahas mati suri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kematian. Al-mautu babung, mati itu adalah pintu. Pintu. Dan kita akan melewati pintu itu. Karena memang kita akan melewati 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam sahada, alam barza, alam penantian, dan berikutnya alam sesudahnya. Kiamat dan sebagainya seterusnya. Dan ternyata penjelasan tentang mati suri, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kita mengambil dalam surah Az-Zumar ayat 42, di mana Allah yang menggenggam roh itu, sekali lagi, menggenggam roh itu dalam bentuk digenggam, itulah mati. Kemudian dilepaskan, itu kemudian yang dijelaskan adalah orang yang tidur. Lalu dikeluarkan, dikembalikan di saat yang Allah tentukan. Maka penjelasan ahli tafsir, maka ini yang disebut dengan mati suri. Dilepaskan, kemudian diambil, dilepaskan di waktu yang Allah tentukan. Maka ketentuan kematian ini, ada orang mati suri. Karena kebetulan, Masya Allah, saya punya tetangga mati suri. Sampai sekarang masih hidup. Jadi meninggal, kemudian sudah mau tiba-tiba dia bangkit. Dan masih Ada, sampai sekarang. iya. Kemudian ada juga sepupu saya, mati suri. Tapi setelah itu menjelaskan perjalanannya, aku tadi begini, kalau gitu aku mau pamit. Kemudian meninggal sudahnya itu. Jadi ada yang masih lama, ada yang sejenak untuk memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan. Kalau istri saya almarhumah, waktu itu katanya, kata mertua saya bahwa ada satu hari di mana semua rumah ini dikosongin. Cuma beliau berdua bersama mertua saya, kemudian menceritakan tentang perjalanan begini. Sehingga mertua saya tidak terlalu kaget ketika berpulang ke rahmatullah, karena sudah disampaikan. Maka suasananya kayak bermimpi. Ada perjalanan, dibawa ke sana, ke sini, dan seterusnya. Memberikan penerangan. Biasanya orang yang sudah mati suri itu akan mendapatkan hidayah, kesadaran, kebaikan, kemuliaan, perbaikan lagi buat kedepannya. Karena diberikan kesempatan. Dan banyak pengalaman orang yang mati suri menceritakan pengalamannya. Dan kembali lagi, kita mengambil dari hadis Nabi, al-mautu babun, mati itu pintu. Maka ada dalam seperti ini. Satu posisi rohnya itu sudah berada di pintu. Karena kematian itu pintu. Ya. Tapi sebahagian rohnya itu masih melekat di tubuhnya. Sekali lagi, jadi sudah berada di pintu, tapi rohnya masih melekat di jasadnya itu. Ya. Maka itu yang disebut dengan mati suri. Dan semoga ini jadi pembelajaran besar buat kita tentang adanya kematian. Dan ini bagian daripada keimanan kita, percaya akan hari kemudian. Apalagi, kalau penggambaran ini adalah mati suri itu, satu ujung roh itu dilepas, ya. Satu ujung roh itu masih digenggam. Jadi penasaran apa ya alasan Allah kayak mati suri, ngasih mati suri ke seseorang gitu loh. Diberikan nasihat secara langsung. Biasanya orang itu langsung tersadarkan untuk bisa jadi dapat hidayah. Kalau kesempatan hidup berarti bisa berubah jadi lebih baik. Jadi gitu ya, Arab berkata ini kesempatan kedua. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Bicara mengenai kematian ya, nggak semua orang mungkin hidup selalu sehat aja. Mungkin pernah merasakan yang namanya sakit. Tapi ada juga yang putus asa ketika sakit nih Ustadz Syam nih. Sampai akhirnya mengeluh, aduh mati aja deh, udah meninggal aja deh daripada sakit kayak gitu.
Nah, kira-kira boleh nggak sih ketika kita meminta kematian karena suatu alasan gitu, Ustadz Syam? Baik, tabi guru-guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jemaah yang mungkin sedang sakit, yang insya Allah tidak berputus asa karena sakit itu adalah penghapus dosa dan sakit itu adalah pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin kita mau masuk surga karena pahala sholat kita nggak cukup nih dibandingkan para sahabat yang lain, sahabat di masa baginda Nabi SAW, para waliullah, para alim ulama. Mungkin sholat kita nggak cukup untuk ngantar kita ke surga. Mungkin puasa sedekah kita nggak cukup untuk kita ngantar kita ke surga. Namun ternyata Allah kasih sakit supaya bisa bersabar di dalamnya. Kalau sabar ternyata pahala sabar kita yang mengantarkan kita ke dalam surga. Ulaikal ladzina yujzauna bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas karena kesabaran mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Dan salah satu sarana sabar adalah ketika seseorang diuji dengan sakitnya. Baik, bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, la yatamanna ahadukum al-maut. Jangan pernah meminta seseorang ini akan kematian, jangan minta mati. Kenapa? Karena ternyata hidupnya seorang yang beriman itu tidak lain dan tidak bukan akan menambah amal solehnya. Jadi kalau masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW melarang kita untuk meminta kematian karena hidup kita ini bisa digunakan untuk beramal soleh. Ya, jadi seakan-akan ada harapan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya hidup walaupun dalam keadaan sakit. Berarti saya masih punya kesempatan bertaubat. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk hidup. Berarti Allah masih menginginkan saya menambahkan amal soleh. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya lagi bagus amalnya. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki amal kita. Kemudian sahabat radhiyallahu an itu pernah mengatakan, seandainya Nabi tidak pernah larang kita untuk minta mati, saya pengen banget minta mati gitu. Berarti mereka menegaskan bahwa ternyata Nabi itu melarang kita untuk meminta kematian. Karena mereka mengatakan seandainya Nabi nggak ngelarang nih, kita minta mati aja deh. Kenapa? Mereka sudah merasa cukup dengan amal solehnya. Dan mereka sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW tempatnya di surga nanti. Tapi itu pun masih dilarang oleh baginda Nabi SAW. Namun ada alternatifnya yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Boleh seseorang berdoa seperti ini. Allahumma ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, seandainya kematian itu baik bagiku, maka matikan aku. Ya. Tapi ya Allah, seandainya hidup itu lebih baik untukku, maka hidupkan aku. Ya Allah, maka natil haya. Ya Allah, seandainya hidup itu baik bagiku, maka hidupkan aku. Tapi kalau wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkan aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi boleh meminta kematian kalau itu baik untuk kita. Dan harus meminta kehidupan, umur panjang kalau itu baik untuk kita. Dan kita nggak pernah tahu yang mana yang lebih baik untuk kita. Ya, tidak pernah tahu yang mana yang lebih baik untuk kita. Makanya Nabi SAW menginginkan kita senantiasa meminta umur panjang untuk memperbaiki amal soleh. Ada dua alasan kenapa seseorang tidak boleh meminta kematian. Satu, sebenarnya tidak ada maslahat di dalamnya. Ya. Karena seseorang yang meminta kematian itu harusnya yakin bahwa setelah kematian ini masih ada kehidupan. Maka ketika dia meminta kematian, jangan anggap itu menyelesaikan masalah. Ya. Karena setelah kematian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit untuk kita jawab. Masih ada pertanggungjawaban akan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang kedua, ketika orang meminta kematian seakan-akan dia berputus asa dari rahmat Allah. Padahal tidak boleh orang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakai alternatif itu tadi saja. Oke, berarti sebenarnya kalau kita doa minta kematian pun kalau lagi sakit itu nggak boleh gitu ya? Iya. Kecuali kalau tadi ada doa yang kalau misalnya minta kematian, kalau memang itu terbaik untukku gitu ya? Iya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya hidup itu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kanatil wafatu khairan li. Kalau seandainya wafat itu baik untukku. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Dan juga tadi Ustaz Syam bilang boleh minta umur panjang kalau itu terbaik untukku. Nah, kalau kita doa minta umur panjang jamaah yang ada di rumah, tapi kan kita berkaca, takdir kan udah ditentuin. Jadi sia-sia gak sih kita doa minta umur panjang? Apakah kita berdoa minta umur panjang bisa merubah takdir kita, menunda kematian kita? Habib Nabil mohon penjelasannya, Bib. Saya bingung nih, Bib, jadinya, Bib. Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Syam izin.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi Ustaz Syam sudah membahas tentang bagaimana tadi doa kalau kita supaya dalam keadaan sudah akan meninggal. Lalu ada yang nanya kalau kita doa panjang umur itu ada dalilnya enggak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi begini, tadi yang disampaikan oleh Mas Soni tentang ajal itu sudah ditetapkan, hadisnya Bukhari Muslim. Kata baginda Rasul SAW ya bahwa inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina laylan ya nutfatan. Jadi kata baginda Rasul SAW sesungguhnya inna ahadakum bahwa setiap di antara kalian itu yujma'u dikumpulkan fi batni ummihi di dalam perut ibunya itu arba'ina yauman dalam 40 hari bentuknya adalah nutfah. Ya nutfah itu adalah ya mungkin pertemuan antara sperma sama ovum itu apa namanya? Zigot ya. Kalau bahasa orang sekarang. Bahasa biologi. Ya, bahasa biologinya zigot. Jadi pertemuan itu 40 hari kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah dia dari zigot, pertemuan sperma dengan sel telur, lalu kemudian dia berubah menjadi alaqah. Alaqah itu asalnya bahasa Arab dari 'allaqa yu'alliqu, artinya nempel. Jadi sesuatu yang nempel di dalam rahim. Maka kalau kita lihat bayi itu ketika sudah jadi zigot, dia nanti ada satu bagian yang nempel, ngait ke dalam rahim. Itu yang disebut dengan alaqah, ya. Kalau dulu diartikan segumpal darah, padahal bukan segumpal darah, tapi alaqah itu dari situ. Nah, kemudian itu juga 40 hari. Lalu kata baginda Rasul, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Setelah itu dia menjadi sesuatu yang tulang dibungkus oleh daging begitu. Itu juga seperti itu 40 hari. Nah, setelah itu fayursalu ilaihil malaku, maka setelah tadi 120 hari ditiupkan datang malaikat fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh oleh malaikat itu wa yu'maru bi arba' kalimatin. Diberikan 4 ketentuan, bikatbi rizqihi, ditentukan rizkinya, wa ajalihi, ditentukan ajalnya, wa amalihi, amalnya seperti apa, wa syaqiyun au sa'idun, apa dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang celaka. Jadi berdasarkan hadis itu Mas Soni memang bahwa umur itu adalah takdir Allah, begitupun ajal gitu kan, rezeki ya, itu juga takdir Allah, artinya sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah ditetapkan gitu boleh nggak kita minta panjang umur? Ada hadis sahih lain yang menyatakan boleh. Hadisnya bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad SAW mendoakan seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Waktu Anas masih kecil, ibunya bawa Anas itu kepada Rasul, suruh jadi pembantunya Rasul. Lalu minta didoain. Maka Rasul mendoakan, ya Allah marzukhu malan wa walada wa barik lahu. Ya, hadisnya juga Bukhari Muslim. Jadi ya Allah, urzukhu, beri rizki buat anak ini, yaitu Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, dengan malan wa walada, dengan harta yang banyak dan juga anak-anak yang banyak. Wa barik lahu, dan berkahi usianya. Gitu ya. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, karena doa Rasulullah SAW itu, maka setelah saya dewasa, setelah saya berumur, maka saya menjadi orang paling kaya di dalam suku Ansor. Gitu ya. Jadi paling kaya tadi, urzukhu malan, ya, wa walada. Dan saya diberikan 100 anak dan cucu. Bayangkan ya, kalau kita punya anak cucu paling berapa gitu kan. Saya aja belum punya cucu, baru punya anak. Nah ini 100 anak cucunya. Dan usia saya diberikan sama Allah, ya di dalam satu riwayat dikatakan 102 tahun, dalam riwayat lain dikatakan 120 tahun. Jadi boleh jawabannya. Boleh ya, Masya Allah. Walaupun ya Bib ya takdir memang sudah ditentukan, tapi semasa hidup kita bisa berikhtiar dengan terus berdoa. Itu Betul ya, sekali, usaha. Usaha, jaga terus sholat kita selama kita masih bisa bernafas jamaah yang ada di rumah. Mungkin insya Allah nanti sholat kita akan menjaga kita ketika kita berhenti bernafas jamaah. Kita belajar pagi hari ini, ini ada yang lebih penting lagi nih. Ustaz Syam, aku pinjam ya. Masuk lagi Ini pertanyaannya. nih, sekarang Ada kita mau pertanyaannya bacain masuk lagi. Banyak, Masya Allah. Oh. Kita sambungin lagi yuk ke TV sama TV jamaah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tersambung. Just. Oh belum. Langsung Ustadz. Langsung dong. Yang ada di situ. Masya Allah. Oke, ini aja deh langsung deh. Syafirm. Assalamualaikum Ustadz.
tetangga saya baru meninggal dan kata keluarganya tuh roh dari almarhum masih di rumahnya. Tuh roh apa sih? Tuh roh gitu ya? Itu Oh rohnya. itu rohnya dari almarhum. Tuh rohnya. Oh itu rohnya dari almarhum masih di rumahnya. Jadi kalau begitu dia nggak dapat siksa kubur dong Ustadz. Apakah benar itu Ustadz? Dan apakah ada dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya. Wah baik nih, ini harus dijawabnya. Bagusnya Habib Nabil deh. Habib Nabil ya? Iya, iya. Habib jawab lagi Habib. Di Melalui tausiah tausiah ya Habib ya. Baik. Masya Allah silakan Habib Nabil. Ya baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Iya. Tadi itu pertanyaannya ke Ustadz Maulana di Instagramnya. Saya yang jawab ya Ustadz. Izin Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya luar biasa ya. Jadi apakah orang kalau sudah meninggal itu apakah dia masih berkeliaran? Apa ya? Gentayangan. Rohnya Seram gentayangan gitu. sekali. Baik, jadi itu pertanyaan bagus. Jadi ada beberapa kitab yang menjelaskan orang kalau meninggal itu dia masih ada di sekitar. Tapi dari semua kitab yang menjelaskan itu tidak menjelaskan sanad hadisnya. Sementara ini masalah perkara gaib. Ya, kaidahnya adalah kalau kita perkara yang gaib kita serahkan kepada Allah dan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Quran dan sunnahnya beliau. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa terima. Nah di dalam hadis sahih dikatakan membantah yang tadi itu ya Mas Soni. Jadi kalau orang sudah meninggal ya di dalam hadis bahkan ada satu hadis menyatakan la tiarata wala hamah ya. Jadi tidak boleh merasa sial dan tidak boleh meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu kalau hamah itu ya mungkin semacam reinkarnasi. Jadi kebiasaan Arab jahiliyah dulu itu kalau sudah meninggal dikatakan kalau dia dibunuh dia menjelma jadi satu binatang yang terbang. Nanti dia bisa membunuh orang yang membunuhnya itu. Itu ada keyakinan begitu ya. Kalau dia gak dibunuh dia terbang jadi satu berbentuk binatang. Nanti terus dia minta minum. Jadi ada keyakinan orang itu kalau sudah meninggal dia ada di sekitar situ berterbangan gitu ya. Jadi kata Rasul, la tiarata wala hamah, tidak ada rasa sial, tidak juga boleh ada keyakinan seperti itu, reinkarnasi. Lalu bagaimana ya sebenarnya kalau orang sudah meninggal? Tadi Ustadz Syam sudah menyampaikan ya bagaimana setelah dipukul sama malaikat kalau dia orang nggak baik. Kalau dia orang baik bagaimana? Begitu sudah dicabut nyawanya diangkat ke langit. Sampai dibukakan langit pertama malaikat bilang, siapa ini yang baunya wangi luar biasa ini? Maka dikatakan dia Fulan bin Fulan. Angkat lagi ke langit kedua. Terus begitu sampai berjumpa sama Allah. Maka Allah katakan Allah ridha. Ditulis di Iliyin dia adalah min ahlil jannah. Baru dia turun, baru dia masuk ke kuburnya, baru ditanya sama malaikat. Gitu kan? Nanti kalau sudah ditanya dia jawab dengan lancar. Orang sudah dibawa ke langit, sudah bagus gitu kan. Maka kemudian dia diistirahatkan. Kalau dia orang yang tidak baik bagaimana? Tidak baik maka diangkat ke langit sama seperti tadi, tapi ditutup pintu langit gak bisa terbuka. Lalu malaikat berkata, siapa ini yang busuk ini baunya? Dia Fulan bin Fulan, dia adalah orang yang ahli maksiat, ahli dosa besar dan sebagainya. Maka ditutup pintu langit, lalu kemudian dia turunkan, dimasukkan ke kuburnya, lalu datang dua malaikat, lalu bertanya, Mar Rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya nggak tahu, saya nggak paham. Siapa kitabmu, apa imammu? Ya saya nggak tahu. Siapa nabimu? Nggak tahu juga. Kamu kenal orang ini? Nggak kenal. Maka dipukul, ya dikatakan sampai suara pukulan itu didengar teriakannya si orang yang disiksa itu oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ya. Nah dari ini semua, ini menjadi dalil bahwa nggak sempat dia untuk gentayangan. Kalau ditanya lalu yang gentayangan yang mirip dia itu siapa? Itu Korin. Nah ini lain ini pembahasannya. Korin itu setan yang ada di dalam diri kita, yang dia menyerupai kita karena dia bersama kita. Dialah yang meniru itu. Berarti mudah-mudahan bukan si yang meninggal itu ya Habib ya? Bukan yang meninggal. Gak ada itu Korin ya Masya Allah. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Sama-sama. Dan semoga terjawab ya pertanyaannya ya jamaah yang ada di rumah. Jamaah jangan kemana-mana nih. Nanti ya Ustadz Maulana ya. Ya. Segmen 4 awal ya. Setelah ini Setelah ini. akan diumumkan siapa? Siapa kira-kira yang menjadi pemenang sedekah Sedekah subuh subuh hari ini, insya Allah. Masya Allah jangan kemana-mana jamaah tetap di Islam itu indah. Nanti juga aku mau bacain lagi pertanyaan dari jamaah ya. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah.